anak buahnya setan ini memang begitu, jadi nggak usah gumun. Kalau tiba-tiba ada yang hilang, tiba-tiba ada yang muncul, tiba-tiba ada yang larut, ada yang berubah, ada yang nyala, ada yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Yeah. Teman-teman semua, ini adalah podcast pertama NH Pro yang akan membahas tentang sesuatu yang viral saat ini dan dikaji secara ilmiah Islami oleh seorang dokter bedah. Wow. Assalamualaikum dok. Aduh. Oh ini harus lengkap ya. Siap. Ngomongnya harus lengkap. Dokter udah nyaman duduknya? Oke, siap. Saya salah teman-teman. Jadi harusnya nyebutnya komplit. Dokter Haji Sagiran SPBK KL MKes. Bener ya dok? Oke. Iya. Sehat dok? Alhamdulillah. Masya Allah. Gini dok, langsung aja. Jadi tadi pagi itu ada salah satu video yang dikirim ke saya tentang berita viral di Kudus tentang penemuan buntelan bungkus kafan berisi bangkai ayam yang ternyata isinya itu sudah dinamai lengkap dan ada alamatnya. Waduh, gimana dok ini? Ini tema yang menakutkan tapi kok ketawa-ketawa ini. Aduh. Saya horor ini dok. Aduh. Ini kan udah ada contoh, kenapa harus horor? Aduh, tapi pada kenyataannya dokter sendiri percaya apa itu santet itu dok? Ya, baik sahabat sekalian, nggak usah istilah sekarang baper apa namanya? Ini para sobat ambiar ya dok, aduh. Jadi khawatir juga nih. Kita biasa aja, biasa. Yang namanya penyakit ya mah begitu. Dan penyakit kan menyerang apa ya? Nampak seperti itu. Ya, jadi kalau penyakit itu menyerang atau mengenai mata, matanya begitu, mengenai tulang atau mengenai otot ya begitu. Ya kalau santet itu penyakit mengenai apa? Waduh. Ya tampaknya akan seperti itu, gitu aja. Pertama kali kesan pertamanya jangan dibikin menggoda dah. Kesan pertamanya biasa aja. Oke. Itu bagi seorang muslim penting itu. Supaya apa? Supaya masalah yang kita hadapi itu ya tetap cuma itu masalahnya, jangan dikembangkan. Kalau kita udah stres, udah mikir yang enggak, udah dendam kemana atau curiga, ya kan jadi tambah masalah. Iya, poin pertamanya seperti itu. Terus gimana? Ingat ya sobat ambiar, jadi nggak usah kemana-mana, udah itu aja selesaikan, oke? Sekarang coba bayangkan ya, teman-teman bayangkan, kalau ada pasien masuk UGD, jugure saya jadi dokter UGD, pasiennya berdarah-darah, masa saya ikut? Oke. Saya ikut, apalagi kemudian saya, ini kenapa? Tadi di mana? Apa urusannya? Gitu cara menghadapi masalah. Ya, jadi kalau video viralnya karena apa tadi? Bungkusan kafan, ada isinya, ada namanya, ada. Oke. Gitu. Lanjut. Oke. Kalau kita flashback ya dok, tentang apalah itu cinta ditolak, dukun bertindak dan lain sebagainya, itu kayaknya dulu di dokter juga pernah menangani tentang kasus yang sama lah seperti ini, sampai ada headline besar banget, dokter Sagiran versus dukun apalah itu. Coba bisa diceritain dok. Baik, teman sekalian, itu peristiwa terjadi di Rumah Sakit Nur Hidayah, Jalan Imogiri Timur, Bantul, Yogyakarta, di tahun 2012. Itu udah berapa? 8 tahun. 8 tahun yang lalu. Dan semua
jejak digitalnya masih ada. Orangnya masih hidup ini? Orangnya masih hidup. Masya Allah. Kalau di digital boleh pakai searching dengan Dokter Sagiran melawan santet gitu. Waduh, viral nih. Atau ini, namanya ini, Supiati Manusia Paku gitu. Oke. Karena kita tulis di buku dan alhamdulillah itu menjadi poin penting bagi penyadaran teman-teman medis ya, teman-teman dokter atau yang bergerak di pelayanan medis bahwa jangan lagi ada istilah non medis atau istilah, apalagi ya saya paling nggak suka kalau ada mengatakan oh itu mah bukan bidangnya kedokteran, atau mengatakan rumah sakit mesti angkat tangan, dokter mesti nggak sanggup. No, ya. Jadi kita semua ini ingat ya, kalau para dokter itu kan belajarnya pakai buku, mungkin di almarinya banyak textbook gitu. Nah, tolong di textbook itu, di antara banyak buku itu ditambahi satu, namanya Al-Quran. Itu poinnya. Semuanya sudah ada di situ. Ya terus terang, kasus yang terjadi viral ini ada sesi-sesi yang dialami oleh beliau juga. Karena pada waktu kita menangani beliau itu bahkan dalam bentuk mutah. Ya, jadi ini beliau ini waktu kita ruqyah itu mutah, dan waktu mutah itu ada segumpal kertas gitu yang dipilin pakai rambut. Waduh, asli itu dok? Asli. Buak gitu. Kan sesi sebelumnya buaknya itu kelotak paku. Waduh. Paku gitu. Tapi suatu sesi buak gitu keluar kertas yang digulung terus dipilin pakai rambut. Secara medis gimana itu dok? Iya, kita kan sudah terbiasa ada orang yang nelen apa, atau kecelakaan, kemasukan apa, gimana bentuknya dan lain sebagainya. Itu kan udah biasa kita ngoperasi batu kan juga sudah biasa. Cuma kan ini persoalan anehnya itu bagaimana masuknya. In-nya gimana kok Ya, out-nya begitu ya? Itu. Nah itu kertas begitu kita buka isinya apa coba? Foto seseorang. Foto guys. Yang dikenali oleh beliau coba. Aduh, ngeri juga tuh. Nah karena itu sekali lagi, ayo kita, jadi kan rumusnya jadi dokter itu. Ini benar-benar dokter dan dukun berarti ya? Enggak, teman-teman. Rumusnya jadi dokter itu tenang dulu. Oke. Kalau rumusnya jadi dukun saya juga tahu. Aduh. Ini mau bahas dokter apa dukun dulu nih? Aduh, keren. Ini benar-benar pembahasan yang lucu, unik dan harus kita pahami bersama, teman-teman. Artinya ternyata di dunia nyata pun ada kisah yang seperti itu, dan gimana caranya coba paku dimuntahin sampai pakunya itu benar-benar ada ya dok? Ya. Ini buku punya ini gambar-gambar pakunya. Oh ini historinya. Waduh, ini kita salah, mestinya saya bawa paku itu. Ada dok pakunya. Belum, masih kita koleksi. Oh. Ada sekitar. Kalau yang ini dok, 70-an. ini berarti historinya dari awal sampai akhir endingnya cerita dari kisah Supiati ini juga ada di sini berarti. Iya. Jadi, nah ini paku-paku yang waduh. yang keluar. Nanti teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Ini biar di zoom nanti sama Wow. Wah, kalau saya dikasih tahu tema begini, saya bawa paku-pakunya. Ngeri juga guys. Kita masih ada tuh. Ya, Oke. Di rumah sakit, jadi kita amankan paku itu. Tapi nggak usah takut, ya ada yang takut, karena paku itu sudah didekontaminasi. Tapi dekontaminasi secara spiritual, jadi ruqyah. Berarti itu pengobatannya dua ya dok? Jadi secara medis tetap aman,
kemudian secara Islam juga Yes. dijalankan. Oke, lanjut dok, menarik ini ya. Nah, jadi gini teman-teman. Sekali lagi ya, kita harus main imajinasi karena nggak ada barang. Kalau batu ada di kandung empedu, itu namanya batu empedu. Batu ada di ginjal, batu ginjal. Batu ada di kandung kencing, itu batu kandung kencing. Terakhir baru kira 2 minggu yang lalu, batu di pipi sini, di kelenjar ludah. Nah, itu semua kita bisa menerangkan Secara ilmiah, karena sudah ada kajiannya. Nah, ketika kemudian ada paku dan batu juga, kita pernah ngoperasi orang ketemunya batu, tapi tidak di tempat-tempat yang wajar. Kalau nggak wajar gitu, keterangannya ada di textbook yang satu tadi, yang saya sebut, Al-Quran. Sahabat, buka surat Al-Baqarah ya, ayat 102. Bunyinya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihr. Nah, jadi kata sihir pertama kali itu ada di ayat ini, dan itu betul-betul diajarkan. Siapa yang mengajarkan? Ya setan-setan dan para pengikutnya. Nah, pengikutnya itulah yang disebut kahin atau dukun. Jadi teman-teman sudah jelas ya, tidak ada terminologi lain bahwa yang namanya dukun adalah, kalau dalam sinetron namanya pemuja setan, begitu ya. Itu benar. Ada nyata. Jadi kalau hal yang tidak wajar secara ilmiah, ya sudah alamatnya ke sana, nggak usah kemana-mana. Makanya dukun itu rumusnya 3. 1, nipu, ya. 2, ya ngomong besar gitu. Ya. Gimana caranya supaya kliennya itu percaya? Nah, terus yang ketiga mesti minta sesuatu. Ya sudah, cuma itu. Tumbal. Ya apapun lah. Rumusnya cuma itu. Oke. Nah, menarik nih. Aduh. Mau nanya apa tentang? Jadi kemanapun itu dikejar, ya larinya mesti ke sana. Tapi mau lanjut enggak nih? Iya dok. Aduh, ini udah penasaran nih ya. Teman-teman udah nungguin. Nanti pokoknya selengkapnya bisa komen di bawah ini ya. Kalau mau tanya apapun tentang ini, tapi saya cuma saran aja buat teman-teman. Jadi kalau datang konsultasi ke dokter Sagiran, jangan konsultasi tentang dukun ya. Please banget jangan tentang itu, tapi mungkin konsultasinya lebih ke konsultasi pranikah atau apa yang mau nikah. Kalau yang lain monggo lah silakan, tapi jangan ke dukun ya, karena dokter Sagiran itu real bukan dukun. Oke, headline-nya salah besar. Oke, lanjut dok. Oke, jadi kalau mau dikejar, ya katakanlah teman-teman kenal sama pihak yang saat ini sedang viral bermasalah. Itu. Yang orang suka salah adalah memahami bahwa sing iso nglawan dukun ya ming dukun gitu. Ini salah besar. Makanya ketika pasien ini ada ke rumah sakit Nur Hidayah, ada seseorang yang datang kepada saya. Wah, dokter, ini lambarannya apa? Aduh, lambaran itu apa dok? Lambaran itu apa? Lambaran itu ya apa ya, jimat, entah apa ya, kekuatan gaib dan seterusnya. Jurus apa gitu ya? Lambara kan aslinya kan alas. Asli artinya itu alas. Ya saya jawab, lambaranku ya kloso. Lucu ya dok. Jadi orang seperti itu memahami itu salah, ya. Jadi jangan ke sana. Pasien ini pada waktu saya operasi pertama kemudian keluar paku 72 itu sudah urutan paku yang setelah saya hitung itu paku ke 1900-an. Oh my God. Jadi 2 tahun sebelum datang ke saya itu sudah seperti itu berulang-ulang. Jadi setiap kali keluar paku dari mana.
Tapi pasiennya merasa sakit nggak, Dok? Ya sakit, gimana? Ya kan itu dimaui oleh pihak yang menyalahi itu, dimaui sakitnya itu. Bahkan setelah kita treatment dengan Islamic treatment di sini, ya ada istilah itu kontrak mati gitu. Waduh. Dan itu ada. Nah sekarang yang sering lagi jadi pertanyaan dan kemudian jawabannya salah, kan tadi sudah ada salah kaprahnya itu tadi mengatakan ini non medis, ini yang bisa ya sama-sama dukun gitu. Nah itu sudah saya terangkan. Dan kesalahannya apa? Kesalahannya kalau yang begini-begini ini dibawa ke dukun lagi, nanti dukun lagi, yang dukun yang berikutnya itu mungkin bisa ngusir sementara, tapi dia juga ngisi sesuatu begitu. Yes, intinya nggusah maling ngundang garong. Oke, sahabat. Itu apa itu? Janganlah, jangan. Ya, kita harus cari serse atau cari obatnya ya, Dok. Obatnya secara ini. Oke, teman-teman. Aduh, ternyata memang masih ada saat ini terkait perdukunan dan apa itulah. Pokoknya gini, Dok. Kita sebagai generasi muda kan tidak diarahkan untuk gimana ya, sekarang juga sudah modern, kemudian apalah ilmu-ilmu tentang apapun itu bisa kita googling dan lain sebagainya. Nah, saran dokter nih untuk generasi muda saat ini, ketika sekarang kan baru viral ya, Dok, istilahnya apa sih kalau patah hati terus ambiar tenanan gitu-gitu, dan sangat lekat untuk mengarah ke sana. Nah, pesan dokter Sagiran untuk generasi muda saat ini. Oke. Be smart, oke? Kita harus jadi generasi yang cerdas. Kita tahu bahwa dasar kehidupan itu adalah dua, ya, yang disebut dengan akliyah dan nakliyah. Akliyah itu ya ilmu, pengetahuan. Nakliyah dalil, ya. Dalil artinya ya agama, Quran, hadis dan seterusnya. Nah, kalau kita itu lepas dari dua itu, ya terserahlah, sakarep-karepmu uripmu gitu. Loh iya, sekarang saya ambil contoh yang simpel ya. Cara orang memaknai yang namanya perhiasan. Teman-teman punya tas nggak? Pak Anwar punya tas. Punya apa? Mereknya apa? Harganya berapa? Oke. Jadi dari mana kita kemudian merasa bangga dengan tas yang mereknya Hair Oppo gitu? Yang penting bukan hernia ya, Dok. Yang harganya itu sebetulnya dari mana gitu. Nah itu yang kemarin dibahas oleh para pembahas COVID ini atau pandemi yang kita alami ini, untuk normalisasi ya. Dari hal yang hyper reality gitu menjadi normal reality. Back to basic. Nah, jadi teman-teman nggak usah lah yang aneh-aneh. Ayo kita itu ya gini-gini aja. Ngapain misalnya orang harus makan sambil koprol misalnya? Bisa ya, Dok? Ya kan orang kan aneh-aneh gitu. Makan segede panci gitu. Jadi be smart. Kita enggak butuh yang gitu. Nah, kemudian ingat bahwa kalaupun kemudian kita itu punya masalah, nah kan gitu. Hidup itu cuma dua kok. Bagaimana bersenang-senang dan bagaimana terhindar dari masalah, kan cuma itu. Nah, yang bersenang-senang tadi itu kita boleh senang, silahkan. Siapa yang larang? Tapi yang wajar-wajar. Cukup. Nah, yang kedua ini, sisi yang kedua adalah bagaimana kita terhindar dari masalah. Masalah jelas harus ada, ya. Terus bagaimana kita menghindar? Kalau nggak pengen dapat masalah, gampang. Gimana tuh, Dok? Aduh, ini kita harus konsultasi nih.
Ya karena masalah identik dengan hidup. Kalau nggak mau ada masalah. Waduh, kita disuruh mati nih guys. Bukan nggak bener makanya. Oke. Makanya jangan menghindar masalah. Cuma cara menghadapinya bagaimana. Nah, di kalangan muda masalah kalau diurutkan ya saya suka pakai jari ini karena gampang ya. Masalah itu ada 5. Tapi ini bukan waktunya untuk membahas itu kan. Tapi yang paling erat berkaitan dengan ini kan masalah asmara. Iya benar, cinta ya, dok. Cinta. Dan ingat, cinta itu pakaian manusia dari bayi lahir sampai tua. Jadi jangan dikira yang udah keluarga, saya udah punya cucu, gitu. Jangan dikira nggak berurusan lagi dengan cinta. Oke. Maaf ya. Oke, lanjut dok. Nah, bagaimana menghadapi itu saja. Kembali kepada tadi dalil akli dan nakli. Ya, aklinya gimana? Ya, aklinya ya bener ndak ini? Kalau bener ya udah terus ditempuh. Gimana pendekatan, bagaimana diurus, bagaimana diseriusi dan seterusnya sampai tuntas. Kalau ada masalah, bicarakan, diurai ya dan seterusnya, cari solusi. Naklinya sudah jelas, itu akli ya, itu ilmiah. Nakli itu dalil. Ya, dalil misalnya bahasa Jawanya padu gimana? Bertengkar. Bertengkar. Yes. Saya itu dokter ahli bedah. Ahli bahasa Jawa ya. Tapi ada pasien yang datang itu tiba-tiba nangis. Waduh. Wah, ketika nangis, ada yang datang lagi, suami istri. Waduh. Bertengkar di hadapan saya. Emang saya dokter apa? Konsultasi nih, aduh. Nah, tapi itu terjadi. Sampai suaminya juga mengatakan, ini pernah di bawah bantalnya ada pisau. Serius dok? Loh, makanya saya itu. Aduh. Jadi kembali kepada topik bahwa naklinya orang bertengkar itu harus punya hakim. Ya, hakim. Tapi kalau itu sudah jelas-jelas suami istri, ya kalau bisa selesaikanlah berdua. Kan lebih elok kalau itu bisa berdua. Ya apapun lah, toh kita sudah pernah berjanji dan seterusnya. Tapi kalau belum jadi suami istri terus ada cerita kayak beginian, ya harus ada pihak ketiga. Ya, karena kalau berdua kan bahaya. Nanti bisa macam-macam. Dan macam-macamnya itu ya kan selalu toh ekstrem itu ke kanan atau ke kiri. Dua sejoli kalau ekstremnya ke kanan ya tahu sendiri. Kalau ke kiri ya saling bunuh. Atau apapun. Pernah dok ada kasus kayak begitu? Ayo kan banyak kita dengar, tahu-tahu ditemukan meninggal apa. Pokoknya ekstrem itu ya ke kanan itu ya kayak gitu, ke kiri mengerikan. Jadi pakailah pihak ketiga, mungkin teman, mungkin orang tua, mungkin guru, pembimbing dan seterusnya. Itu nakli itu. Jadi nakli itu artinya dalil. Kita nggak bisa kalau kita harus ya itulah kan kita dilarang untuk saling mencemooh, saling memfitnah dan seterusnya. Kita perlu nasihat dari orang yang lebih bijak dari kita. Gitu. Oh my god. Berarti teman-teman, pokoknya be smart aja, nggak usah neko-neko yang macem-macem. Nanti bisa cari nih ceritanya di sini, bisa dilihat. Nanti kalau mau pesen juga bisa. Nanti hubungi aja nomornya, oke? Aduh dok, ini berarti nggak usah lebay menanggapi berita yang viral itu, karena memang ya mungkin dia tadi dok tidak bisa menyelesaikan masalahnya, kan begitu. Atau mau jalan pintas. Betul. Sampai lengkap loh dok ya, namanya, alamatnya, nomor telepon, mungkin ukuran kaos kaki ya dok. Sering orang begitu, maunya instan. Apa mau? No, never. Nggak ada yang instan di muka bumi ini, nggak ada. Termasuk nih buat orang milenial, kita tetap harus yang namanya merasakan proses ya dok ya. Keren loh proses. Oke dok. Gini, tapi kan nyata. Nah orang kan suka begitu.
Tapi kan nyata. Iya, ada. Gimana? Nah, saya ingat ketika menangani beliau ini pertama, ketika kejang-kejang, paku bisa loncat, untuk mutah keluar paku, bahkan paku yang ukuran 15 cm, paku usuk kalau istilah Jawa, keluar dari mulut. Gini Dok? Iya. Saya gini, setan itu, tadi itu, walinya para dukun itu, sedang menakut-nakuti kita semua. Tapi kan rumusnya tenang, nggak usah takut. Nah, waktu itu sesi ruqyahnya bersama keluarga, saya bilang, Bapak Ibu, nggak usah ada yang takut, ya, khawatir, cemas. Saya bilang, gumun we rasa. Gumun itu apa ya Dok? Gumun guys, nanti cari ya di Gumun we rasa, gumun terheran-heran. Heran ya benar. Nggak usah. Loh kenapa? Nah itu kan kayak sulap aja. Jadi udah pernah lihat sulap ya? Oke. Mungkin teman-teman belum pernah ya. Itu kan kayak sulap aja. Memang kebisaannya jin-jin anak buahnya setan ini memang begitu. Jadi nggak usah gumun. Kalau tiba-tiba ada yang hilang, tiba-tiba ada yang muncul, tiba-tiba ada yang larut, ada yang berubah, ada yang nyala, ada yang loncat, ada yang apa. Nggak usah takut, nggak usah gumun ya, nggak usah heran. Ya memang itu. Ya memang itu kebisaannya. Oke. Jadi kalau ada cairan apa H2SO4 diketemukan dengan cairan apa terus ada itu ya memang itu reaksi kayak gitu. Jangan pakai itu Dok, dukunnya untuk memunculkan asap ya? Ya mungkin. Itu salah kan tadi rumusnya dukun itu harus nipu ya. Iya benar. Itu. Aduh, iya. Jadi teman-teman sekali lagi, sudahlah. Ini rumusnya. Inna kaidas syaiton kana dhaif. Apapun tipu daya setan itu lemah di hadapan syariat. Ya. Pasti ada obatnya ya, Dok. Selesai dengan syariat. Selesai. Okay. Berarti dokter juga di rumah sakit ada layanan itu ya, komplementer itu dan lain sebagainya itu. Namanya ini Huker ya, Husnul Khotimah Care. Nah, ini lambangnya. Huker. Husnul Khotimah Care. Layanannya termasuk ruqyah. Iya. Kemudian bekal. Iya. Jadi teman-teman kami punya semboyannya, sakit adalah anugerah. Kemudian kalau sembuh harus makin soleh. Masya Allah. Hidupnya harus tambah berkah. Waduh. Yang keempat nggak usah disebut ya. Apa Dok? Ya kan tinggal satu. Waduh, mati nih. Ya kan? Sakit anugerah, sembuh soleh, hidupnya berkah, mati husnul khotimah. Oh. Jadi jangan ujuk-ujuk. Oke. Nggak bisa instan ya. Ujuk-ujuk. Tiba-tiba langsung menuju ya. Jadi orang sakit harus langsung ke sana. Oh, ini barokah. Allah mengingatkan nanti saya sembuh harus tambah makin soleh. Hidup saya berkah. Oke Dok, aduh keren ya. Ternyata pembahasannya tuh luas teman-teman. Tidak hanya seputaran kalau ditolak begitu aja, tapi kita harus be smart bener. Dan ini sudah menarik sekali. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya ya. Tentang bahasan apa mungkin teman-teman mau dibahas ya, masalahnya atau apalah, nanti komen di sini. Kemudian subscribe, jangan lupa, kemudian like dan share. Oke Dok, terima kasih atas waktunya, Masya Allah sekali. Besok kita ketemu lagi dengan video dan membahas keviralan yang ada. Oke. Terima kasih Dok, selamat melanjutkan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.